Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan lawatan ke Korea Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati dan Puan Maharani bertemu dengan Presiden Korea Selatan serta mengunjungi lokasi tragedi Itaewon serta memberikan penghormatan kepada korban tewas. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Ausi Rendolu di Seoul, Korea Selatan. Selamat sore waktu Indonesia, malam waktu Seoul. Rio, apa poin penting pertemuan antara Presiden kelima Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani dengan Presiden Korea Selatan di sana, Rio? Iya, selamat malam waktu Korea Selatan, Rifana. Mohon maaf saya kurang bisa mendengar secara jelas suara Anda. Namun satu hal yang pasti yang dapat saya ceritakan pada hari ini adalah bagaimana Puan Maharani tadi pagi dimulai pada pukul 10 pagi waktu Korea Selatan ini menyambangi lokasi Itaewon, di mana lokasi yang memang menewaskan kurang lebih 156 orang pada hari perayaan Halloween yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2022. Dan kemudian setelah melewati atau menyambangi lokasi tersebut hanya sekitar 10 menit, melaksanakan doa bersama, lalu kemudian menaruh bunga begitu, lalu kemudian agenda berikutnya merupakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan. Nah, pertemuan dengan Presiden Korea Selatan ini berlangsung secara tertutup sehingga kami awak media pun tidak bisa mengikuti agenda tersebut. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari tim dari Puan Maharani maupun dari Kedubes Korea Selatan, Kedubes Indonesia untuk Korea Selatan, kami mendapatkan informasi bahwa pertemuan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, padahal dari agenda yang memang sudah diberikan kepada kami, begitu dari jadwalnya ada waktu sekitar setengah jam saja begitu pertemuan dengan Presiden Korea Selatan. Namun karena memang tadi juga diikuti oleh mantan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan ibunda dari Puan Maharani yang memang memiliki kedekatan psikologis dengan Presiden Korea Selatan, di mana kalau kita ingat pada pelantikan pada bulan Mei yang lalu, ini juga Presiden Korea Selatan mengundang Megawati untuk hadir ke dalam pelantikannya sebagai presiden begitu, sehingga memang sudah ada kedekatan psikologis yang dimiliki antara Megawati dan juga Presiden Korea Selatan, sehingga pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Nah, dari inti-inti pembicaraan ataupun pertemuan yang sudah dilakukan tadi pagi sekitar 1 jam begitu, setidaknya ada 2 poin penting yang memang kurang lebih hampir sama dengan pertemuan dengan Ketua DPR Korea Selatan Kim Jin Pyo yang sudah berlangsung pada hari kemarin. Pada intinya adalah memperkuat kerjasama ataupun diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana tahun depan pada tahun 2023 kedua negara akan menselebrasi ataupun ada kerjasama yang sudah terjalin selama 50 tahun. Ini artinya pada tahun depan akan diperingati bersama kerjasama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun sejak pada tahun 1973. Nah, tadi poin-poin penting yang pertama misalkan, yang pertama adalah soal peningkatan kerjasama, bagaimana Indonesia dan Korea memiliki perjanjian ataupun kesepakatan tentang Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace, di mana pada tahun 2017 yang lalu kedua negara meningkatkan status kemitraannya menjadi Special Strategic Partnership yang kemudian diimplementasikan di dalam Plan of Action for the Implementation of the Special Strategic Partnership yang sudah berlangsung sejak pada tahun 2021 yang lalu hingga tahun 2025 yang akan datang, di mana kerjasama akan diperkuat dalam 4 area utama. Yang pertama adalah bidang pertahanan dan juga hubungan luar negeri. Yang kedua adalah perdagangan bilateral dan juga pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah people-to-people exchanges ataupun pertukaran sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah kerjasama regional dan global. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana Puan Maharani juga mengingatkan, tadi membicarakan terkait dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement ataupun meningkatkan arus perdagangan kedua negara. Misalkan contohnya, tadi Puan Maharani sempat membawa investasi strategis industri mobil listrik dan juga baterai listrik dan investasi Korea dalam pengembangan IKN juga. Itu turut dibawakan oleh Puan Maharani dalam pertemuan bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari ini. Dan terkait dengan
kerjasama di antara kedua negara ini, bagaimana juga tadi Puan Maharani mengapresiasi peningkatan tren perdagangan kedua negara yang mencapai 18 miliar US dollar pada tahun 2021, di mana investasi Korea di Indonesia juga bertumbuh pesat. Ini artinya memang bagaimana Puan Maharani ini baru pertama kali bertemu secara langsung dengan Presiden Korea Selatan, namun ini merupakan pertemuan yang sudah beberapa kali yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Artinya pertemuan pada hari ini antara Puan Maharani dan juga Presiden Korea Selatan ini untuk memperkuat diplomasi di antara kedua negara, karena kemarin juga sudah bertemu dengan Ketua Parlemen dari Korea Selatan, juga menyampaikan hal yang sama. Artinya memang tahun depan di peringatan 50 tahun kerjasama antara Korea Selatan dan juga Indonesia, kedua negara ingin memperkuat bagaimana kerjasama baik dari perdagangan ataupun berbagai bidang hal-hal yang lainnya, ini akan diteruskan ke dalam beberapa waktu yang akan datang. Dan agenda Puan Maharani selanjutnya memang setelah pada agenda tersebut, Puan Maharani langsung bertolak ke bandara untuk kemudian kembali ke Indonesia. Namun sebelum kembali ke Indonesia, ini Puan Maharani sempat menemui sejumlah anggota ataupun ketua parlemen yang memang sudah menjabat sebelumnya. Mereka bertemu di bandara dengan agenda yang tertutup juga begitu, sehingga pada malam ini Puan Maharani sudah kembali ke Indonesia dan ada di perjalanan begitu. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu atas laporan lengkap Anda langsung dari Korea Selatan. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.